Shalom, salam sehat. Kita tiba pada bacaan Sekolah Sahabat kita hari ini 27 September berjudul Kejatuhan dan Air Bah. Penjelasannya, hampir setiap anak sekolah pernah mendengar cerita tentang sebuah apel yang jatuh di kepala dari Isaac Newton. Dan itu dia, Newton menemukan apa yang disebut sebagai gaya gravitasi. Apakah benar atau tidak, sebuah apel jatuh di kepalanya bukanlah hal yang paling utama. Gantinya, poin kisah itu adalah bahwa pengertian baru yang besar dari Newton, atau sebenarnya juga bukan dia yang menemukan gaya gravitasi, karena setiap orang yang jatuh pasti tahu tentang gravitasi, adalah untuk mengerti bahwa kekuatan yang sama yang membuat apel itu jatuh atau gravitasi adalah juga kekuatan yang menjaga bulan tetap berada dalam orbit bumi tetap dalam orbit matahari, dan selanjutnya. Hal ini penting karena teristimewa bagi milenial. Banyak orang percaya bahwa hukum-hukum yang memerintah di langit berbeda dengan hukum-hukum yang memerintah di bumi. Newton menunjukkan bahwa kepercayaan ini salah. Dan walaupun kontribusi dari Newton adalah area hukum alam, prinsip yang sama juga berlaku dengan hukum moral. Kebebasan yang sama, kebebasan yang melekat dalam kasih yang menuntun pada kejatuhan Lucifer di surga, itu juga yang menuntun kejatuhan manusia di bumi. Bacalah Kejadian 2 ayat 16 dan 17 dan Kejadian 3 ayat 1-7. Bagaimana ayat-ayat ini gambarkan tentang manusia yang sempurna dalam sebuah lingkungan yang sempurna, diciptakan oleh Allah yang sempurna, juga menyatakan kebenaran yang sangat kuat tentang kebebasan yang melekat dalam kasih. Jika kita baca ayat-ayat tersebut, dalam Kejadian 2 memerintahkan kepada manusia Adam dan Hawa bahwa semua pohon dapat dimakan kecuali pohon pengetahuan baik dan jahat. Dan dilanjutkan dalam Kejadian 3 bahwa manusia jatuh dalam dosa, juga ada ular yang cerdik di sana, sehingga Hawa memakan buah yang dilarang dan memberikan kepada suaminya. Sebenarnya Tuhan memberikan kebebasan, yaitu kebebasan untuk memilih apakah kita mau menurut atau melanggar. Sesudah kejatuhan, segala sesuatu berubah dari buruk menjadi lebih buruk, bahkan sampai pada titik di mana Tuhan mengatakan tentang manusia itu bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, sesuai dengan Kejadian 6 ayat 5. Dan jika pikiran-pikiran mereka itu buruk, maka tentu saja tindakan-tindakan mereka juga buruk, sampai saat mana segala sesuatu menjadi sangat jahat, yang menyebabkan Tuhan membinasakan dunia ini dengan air bah. Dalam arti, Tuhan memberikan kepada manusia satu kesempatan untuk memulai kembali, dan hal ini bisa dianggap semacam penciptaan kedua. Hanya saja, sama seperti yang ditunjukkan dalam cerita Menara Babel, Kejadian 11 ayat 1-9, ternyata manusia masih tetap cenderung untuk menyangkal Allah. Apabila menara itu sudah selesai separuh, maka sebagian daripadanya digunakan sebagai satu tempat tinggal tukang-tukang yang membangun menara itu, bagian yang lain yang diperlengkapi dan dihiasi dengan megahnya, ditabiskan kepada berhala-berhala mereka. Orang banyak bersuka-suka atas suksesnya mereka dan memuji ilah-ilah perak dan emas dan bangkit melawan pemerintah langit dan bumi ini. Ditulis oleh Ellen G. White dalam buku Alpha dan Omega jilid 1 halaman 131. Itulah sebabnya, selain mengacaukan bahasa mereka, Allah menyerakkan ras yang sudah jatuh ini ke seluruh permukaan bumi. Catatlah apa yang ada dalam pikiran Anda sepanjang hari ini. Apa yang diajarkan hal ini tentang kondisi dari hati Anda? Hati pikiran kita penuh dengan keinginan. Keinginan inilah yang harus kita kendalikan dan batasi. Ada hal-hal yang boleh dilakukan dan ada yang dilarang untuk dilakukan. Terlebih kita harus menjaga mata kita, karena dari melihat saja kita juga dapat jatuh di dalam dosa. Mari kita bersatu di dalam doa.
Ya Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, yang dapat melihat jauh ke dalam hati pikiran kami. Kiranya hari ini Tuhan, Engkau dapat membantu kami, agar setiap hal yang kami lihat dapat kami kendalikan, dan kami memiliki kebebasan untuk memilih. Bantulah kami agar kami boleh memilih hal yang benar, menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Tuhan. Daging kami lemah, roh kami kuat, karena itu Tuhan, kendalikanlah kami. Biarlah kuasa Tuhan menguasai hati kami, sehingga kami pun boleh terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Banyak hal yang sudah kami lakukan sepanjang hari ini. Biarlah itu semua boleh Tuhan bantu agar hal-hal yang salah, kiranya Tuhan berkenan untuk memaafkannya, dan sempurnakanlah apa yang sudah kami lakukan. Inilah doa permohonan kami. Di dalam nama Yesus kami memohon. Amin.